benar sekali ya. Supaya raginya bisa bekerja dengan baik, tidak membutuhkan oksigen. Yang Ibu tanyakan tadi itu berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Dengan mengikuti dengan baik pembelajaran ini, Ibu berharap kalian bisa memahami seperti apa sih respirasi anaerob atau fermentasi itu, ya. Ibu mempunyai sebuah artikel. Ini gambar apa, Nak? Sayur. Sayur apa nih? Kalau sekarang bentuknya seperti ini ya. Ini kira-kira? Minta satu orang membaca dengan lantang artikel ini. Siapa? Baca, Bu. Silakan. Menyimpan sayuran dalam waktu yang lama tidaklah mudah. Sayuran merupakan sumber makan yang mempunyai kandungan gizi yang cukup lengkap. Sayuran satu disimpan dalam jangka waktu yang cukup lama. Siapa yang berkomentar tentang artikel ini? Tentang apa? Alternatif menyimpan sayur. Oke, bisa. Oke. Ada lagi yang mau menambahkan? Ya, silakan. Sayur segar dan sayur layu. Sayur segar dengan sayur layu. Berarti dari segi tingkat kesegarannya ya. Kemudian nilai gizinya, ya. Oke, semua bagus. Kita akan menemukan sebuah alternatif solusi. Ibu akan memberikan LKPD. Silakan kalian jawab pertanyaan pengarahnya, baru nanti kita bahas. Silakan dirembuk di dalam. Sudah cukup ya? Kita akan bahas sama-sama. Pertanyaan pertama. Berdasarkan artikel tersebut, apakah yang menjadi penyebab munculnya permasalahan dalam artikel tersebut? Siapa yang membantu argumentasi? Tingkat kematangan kesegaran sayur yang tidak memiliki pendingin akan menyebabkan sayur dari lainnya. Oke. Ada yang berbeda? Silakan. Penyebabnya adalah sayuran akan cepat lagi jika tidak dilakukan fermentasi. Tidak dilakukan fermentasi. Next. Ada lagi yang berbeda? Ya, silakan. Pentingnya menjaga kesegaran pada sayuran. Oke. Permasalahan di sini adalah bagaimana cara untuk menjaga kesegaran Sayuran. sayuran. Yang kedua, apa usaha yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan itu? Membuat bioproses sayuran. Yang lain? Sama? Sama. Ya, maka solusi yang kita lakukan untuk permasalahan ini tadi adalah dengan membuat bioproses. Apakah usaha yang dilakukan itu terkait dengan proses fermentasi? Ya. Iya, karena bioproses merupakan salah satu contoh fermentasi. Bagaimana mekanisme terjadinya proses fermentasi pada usaha yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan? Silakan. Dengan melakukan penutupan di dalam tanpa ada oksigen. Oke, benar. Oke, kasih aplaus untuk seluruh kelompok. Hari ini kita akan mendesain sebuah rancangan percobaan bioproses sayuran. Silakan dibuka LKPD-nya, dibuat deadline-nya, kemudian tugas masing-masing kelompok dibuat. Deadline-nya misalnya 5 menit membuat menulis alat bahan, kemudian 5 menit membuat langkah kerja dari desain, kemudian 5 menitnya membuat kesimpulan, 5 menit untuk presentasi.
proses fermentasi sayur wortel. Alat dan bahannya adalah wortel, jahe, parutan kulit, jeruk nipis, garam, dan air bersih. Alatnya parutan soles, pisau, dan tangan. Proses kerjanya adalah wortelnya dikupas sampai benar-benar lepas. Setelah dikupas, wortel dipotong kurang lebih 1 cm. Kemudian kupas jahe bersih, jahe yang sudah bersih dari kulitnya. Terakhir pisahkan kulit jeruk nipis dari isinya. Pisahkan wortel, kulit jeruk nipis, dan jahe yang telah dipotong. Setelah semua bahan diolah, campur bahannya secara teratur sampai semua bahan tercampur rata. Setelah itu campur dan garam dengan air yang menjadi larutan garam dengan garam sekitar kurang lebih 1-2 sendok garam makan. Aduk hingga larutan garamnya campur. Tuang sedikit demi sedikit agar larutan terkena merata pada bahan. Semua bahan telah dicampur lalu duduk dengan rapat dan disimpan selama 1 minggu. Adapun kesimpulannya, data hasil praktikum menunjukkan pengaruhnya konsentrasi garam terhadap sifat motosensoris software wortel adalah semakin tinggi dan konsentrasi garam yang ditambahkan maka semakin rendah tekstur potongan wortel. Bentuk lidi tersebut semakin cerah warna dari wortel semakin kuat dan semakin banyak konsentrasi garam yang ditambahkan dari setiap penulis semakin suka. Itulah dari kesimpulan dari kelompok 3. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih terus untuk temannya. Dari kelompok 3 itu tentang bioproses wortel. Ada pembeda ibu dengar ya. Ada ditambahkan jahe dan jeruk. Kimchi di daerah Korea dia sudah ditambahkan rempah. Ini kelompok 1 itu 5 hari sayur kubis ya. Kelompok 2 5 hari sayur bayam. Kenapa 5 hari? Karena tekstur sayur kubis dan sayur bayam itu cukup karena dibandingkan wortel. Jadi proses bisa butuh waktu kurang lebih 1 minggu. Tergantung pada tidaknya substrat yang akan diolah dalam bentuk bioproses. Oke, sudah bagus kelompok 3. Terima kasih untuk presentasi dari masing-masing kelompok. Gimana kira-kira perasaannya ketika kalian melakukan pembelajaran hari ini saat menulis? Apa yang kalian rasakan? Apa? Tegang. Kenapa tegang? Cari jawabannya. Yang lain? Gugup. Kenapa gugup? Ketika waktu ya. Yang lain? Oke, Ibu tampung apa yang kalian rasakan hari ini. Selanjutnya kita akan menyimpulkan apa yang sudah kita kerjakan hari ini. Masih itu sendiri yang mana? Proses pemecahan molekul glukosa menjadi alkohol atau asam laka. Butuh atau tidak oksigen? Oke, selanjutnya kita akan mengadakan evaluasi. Silakan kalian jawab. Saya tulis nama kelas kalian. Ya, jawab langsung di situ. Waktunya hanya 5 menit ya. Ada waktunya deh, silakan. Tidak ada suara. Sudah? Bisa. Waktunya sudah habis ya. Ibu boleh. Oke, sembari ibu memeriksa, silakan dicek kembali bukunya atas jawaban yang sudah kalian buat. Benar atau? Halo. Dari yang sudah ibu koreksi itu sudah kata-kata tuntas ya. Siap untuk kita. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang anabolisme. Materi kita cukup sampai di sini. Kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Silakan.
Jadi, Selamat siang.